si Fikri, Kareza itu mereka mendokumentasi di area Rumah Sakit Indonesia, dan saya itu bagaimana caranya untuk memikirkan mengganti solar, mencari bantuan ke orang-orang yang ada di sekitar. Ya, untuk amanah-amanah yang dari masyarakat Indonesia melalui Mercy, ada sebagian ya yang kita beli di walaupun nggak semuanya ya, pasti masih ada yang donasi-donasi yang belum kita salurkan ke sana. Tapi sebisa mungkin kami waktu itu mencari seperti obat-obatan tadi, terus sayur-sayuran, stok bahan makanan, kacang-kacangan, terus segala macam. Kami berusaha semaksimal mungkin waktu itu, walau hanya beberapa space aja, karena juga perbatasan Rafah itu ditutup, tidak ada bantuan sama sekali, satu truk pun yang masuk ke Gaza, dan kita akhirnya mencari di toko-toko sekitar Gaza, terutama di jalur Gaza bagian utara. Alhamdulillah, walaupun sedikit, walaupun hanya beberapa box atau beberapa stok, itu kami borong karena amanah yang kalian beri ya dari masyarakat Indonesia ke Mercy. Jadi alhamdulillah. Jadi di Rumah Sakit Indonesia itu ada basement, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan lantai 4. Dan yang kebanyakan di dalam Rumah Sakit Indonesia itu pasti lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu adalah korban-korban luka, dan bahkan ada keluarganya yang mendampinginya. Tapi ketika di basement ya, karena itu bukan ruangan perawatan, mereka itu tidur di situ kebanyakan. Tapi ada banyak juga di luar Rumah Sakit Indonesia, di sekitar halaman Rumah Sakit Indonesia. Dan nggak cuma di halaman Rumah Sakit Indonesia, ada 2 sekolahan yang gede ya, itu ada kurang lebih 4 lantai ya, itu jaraknya juga hanya beberapa meter dari rumah sakit. Itu bisa menampung hampir 15.000 sampai 20.000 orang yang ada di sekolahan itu maupun di Rumah Sakit Indonesia. Jadi Rumah Sakit Indonesia ini jadi tumpuan mereka mengungsi karena ya tadi peraturan internasional dalam peperangan, rumah sakit dan sekolah itu tidak boleh jadi target serangan. Jadi pemerintahan kesehatan di seluruh jalur Gaza mereka satu komando, satu jalur. Jadi mereka nggak hanya menangani 24 jam ya, tapi mereka itu dioper. Misalkan karyawan yang A itu di Rumah Sakit Indonesia, nanti besoknya dipindah ke rumah sakit yang lain. Jadi mereka tenaga medis itu saling bertukar tugas, bertukar jadwal. Memang ada 24 jam mereka tuh bekerja, ngituin standby apa para korban luka-luka yang datang maupun korban martir. Itu mereka ada yang 24 jam dan mereka tuh nggak berhenti untuk menangani. Dan bahkan korban juga banyak yang berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia. Mau gimana? Mereka juga pulang keadaannya seperti itu. Jadi ada 2 fase kita kehilangan kontak sama Mercy ya, bahkan sinyal sudah nggak ada, mereka putus. Yang fase pertama itu 3 hari kurang lebih. Nah itu mereka memutuskan ya semua sinyal, semua komunikasi, bahkan waktu itu cuman hanya HT yang bisa nyala, dan itu HT hanya untuk orang-orang yang di ambulan, orang-orang relawan yang untuk mengevakuasi para korban di dalam reruntuhan, hanya itu. Dan ketika kami tidak ada sinyal di fase pertama, itu si Fikri, Kareza itu mereka mendokumentasi di area Rumah Sakit Indonesia, dan saya itu bagaimana caranya untuk memikirkan mengganti solar, mencari bantuan ke orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan kami meminta Direktur Rumah Sakit Indonesia untuk mencarikan solar waktu itu untuk genset, karena solar di Gaza ya
itu sudah menipis. Nggak ada yang masuk satu truk pun ke jalur Gaza karena mereka tutup aksesnya sama Israel. Nah, terus udah mencari kemana-mana, mencari bantuan dari NGO yang lain mungkin, dan cari pihak-pihak bahkan ke Kementerian Kesehatan pun nggak ada solar. Solar sudah habis waktu itu, sudah habis full di seluruh Gaza. Tapi alhamdulillah atas doa, berkat doa kalian dari masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia mendoakan kami, mendoakan Gaza, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan, memberikan ide ke Mas Dia namanya. Itu karyawan muhandis insinyur listrik, karyawan Rumah Sakit Indonesia, memberi ide. Allah memberi ide ke beliau untuk apa? Mencoba ya menggantikan solar dengan minyak goreng. Karena ya solar salah satu bahan bakar, nggak mungkin minyak goreng diganti menjadi bahan bakar, karena minyak goreng yang kita tahu ya hanya untuk masak. Nah, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah, kita mencoba di hari pertama kurang lebih 300 liter minyak goreng jalan, nyala genset itu. Karena mau nggak mau kita harus mencoba, karena solar sudah habis. Walaupun ada yang jual, mereka nggak berani ngirim ke Indonesia, ke Rumah Sakit Indonesia, karena kondisi yang sangat mencekam. Dan serangan Zionis Israel itu waktu itu mereka random dan tidak ada peringatan untuk dibom. Alhamdulillah genset itu menyala kembali, listrik Rumah Sakit Indonesia nyala, berfungsi kembali, beroperasi lagi untuk menangani para korban luka. Jadi kami membeli minyak goreng itu untuk genset Rumah Sakit Indonesia total 3.152 liter minyak goreng. Jadi genset ini bisa menyala 24 jam, bisa menyalakan rumah sakit 1, 2, 3, 4, seluruh rumah sakit, wisma kami nyala. Dan gak cuma itu, 2 sekolahan yang ada di dekat rumah sakit itu nyala, ikutan nyala lampunya, listrik pun ada. Dan kalau misalkan ada listrik di Rumah Sakit Indonesia, otomatis Rumah Sakit Indonesia itu terus mengalir air minum. Karena sebelumnya di awal peperangan mereka sudah menutup akses air yang masuk ke Gaza. Alhamdulillahnya rumah sakit ini mempunyai satu sumur yang dibor hampir 45 meter ke bawah, dan itu air nggak pernah kering, nggak pernah habis. Dari 20.000 orang lebih itu bisa minum berkali-kali setiap hari ke Rumah Sakit Indonesia. Karena ada penyaringannya juga, mereka tinggal bawa botol, tinggal ngambil dari kayak keran gitu, keran galon seperti itu, langsung bisa diminum. Takut manusiawi, karena belum pernah merasakan hal seperti itu di peperangan yang sebelumnya. Bahkan komunikasi pun kami tidak ada. Mereka sudah memutus sinyal dan internet. Komunikasi apapun itu tidak ada. Kami mau mengabarkan ke Mercy, bahkan terutama ke orang tua kami itu nggak bisa.